Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Kita masuk pada pelajaran akidah akhlak, masih pendalaman materi di kelas 4. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah bab 7 dan bab 8, yaitu bab 7 tentang mengenal Al-Quran dan bab 8 tentang adab islami dalam beribadah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Oke, yang masih punya bukunya bisa dibuka dan disimak. Begitu juga yang sudah tidak ada bukunya bisa disimak dan memperhatikan dengan baik. Pertama, kita akan masuk di bab 7 tentang mengenal Al-Quran. Di bab ini, yang anak-anak akan pelajari ada pengertian beriman kepada Al-Quran, tujuan diturunkannya Al-Quran, Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran adalah kitab suci terakhir, dan cara Allah menjaga kesucian Al-Quran. Oke, kita bahas satu-satu. Pengertian Al-Quran. Siapa yang tidak mengenal Al-Quran? Pastinya, terutama umat Islam sangat mengenal Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya sebagai pedoman hidup di dunia. Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Insya Allah anak-anak sudah hafal semua ya. Coba kita ulang sekaligus murojaah surat Al-Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, itu tadi adalah wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, beriman kepada Al-Quran merupakan kewajiban setiap hamba Allah. Ya, jadi hukumnya wajib untuk kita beriman kepada Al-Quran. Kemudian, apa sih tujuan diturunkannya Al-Quran? Salah satunya adalah untuk menyempurnakan kitab-kitab maupun suhuf-suhuf sebelumnya. Seperti yang sudah kita pelajari minggu kemarin tentang kitab-kitab Allah, yaitu ada apa saja? Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan yang kita pelajari hari ini yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Isinya berupa syariat yang menghapus sebagian isi kitab-kitab terdahulu. Al-Quran ini abadi untuk sepanjang zaman, artinya sampai hari kiamat, dikarenakan isinya yang lengkap dan menyeluruh. Oke, yang perlu anak-anak ketahui, Al-Quran itu diturunkannya secara bertahap. Jadi tidak langsung lengkap seperti yang sudah ada saat ini yang anak-anak pegang. Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada pertanyaan apa mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sudah pasti jawabannya adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir dan tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran. Begitu juga tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi Muhammad disebut sebagai Khatmul Anbiya, yang artinya penutup para nabi. Nah, bagaimana sih cara Allah dalam menjaga kesucian Al-Quran? Allah menjaga Al-Quran melalui para penghafal Al-Quran. Dan bagi siapa saja yang hafal Al-Quran, maka pahalanya adalah surganya Allah. Masya Allah, semoga kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa hafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Oke, Allah menjaga Al-Quran dari perubahan, penggantian,
penambahan ataupun pengurangan melalui berbagai tahapan. Yaitu yang pertama, Allah menjaga Al-Qur'an di Lauhul Mahfuz. Ya, kemudian yang kedua, Allah menjaga Al-Qur'an ketika diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ketika berada di hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dan membacakan kepada para hambanya. Dan yang terakhir, Allah menjaga Al-Qur'an setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikannya dan menjadikannya tetap terjaga dan terpelihara hingga hari kiamat. Nah, untuk anak-anak kelas 6 semua, letakkanlah Al-Qur'an di dalam hati kalian semua untuk tetap semangat dalam menghafal Al-Qur'an, karena tiap huruf yang anak-anak baca banyak sekali pahala di dalamnya dan kelak bisa menjadi penolong kalian di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah itu tadi penjelasan dari bab 7 tentang mengenal Al-Qur'an. Semoga mudah dipahami ya. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, bab 8 tentang adab Islami dalam beribadah. Nah, anak-anak, ada banyak adab Islami dalam beribadah. Sangat penting untuk kita semua dalam beribadah harus menerapkan adab-adab di dalamnya. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa hormat kita terhadap ibadah yang kita lakukan. Nah, adab yang kita pelajari di bab 8 ini adalah adab di masjid, adab ketika membaca Al-Qur'an, adab ketika sholat, dan adab ketika saum. Yang pertama, adab di masjid. Nah, masjid disebut Baitullah, artinya rumah Allah. Masjid merupakan tempat suci untuk memanjatkan doa, sholat, berzikir, dan kegiatan lain yang bernilai ibadah kepada Allah. Karena masjid adalah rumah Allah, jadi kita semua harus tahu adab dan tata cara yang harus kita lakukan ketika di masjid. Apa saja adabnya? Yang pertama, berwudu sebelum memasuki masjid. Kemudian yang kedua, pakailah pakaian yang suci, sopan, dan juga rapi. Jangan pakai pakaian yang kotor ataupun yang sudah terkena najis. Jadi harus suci ketika masuk masjid. Kemudian yang ketiga, ketika memasuki masjid, dahulukan kaki kanan. Kemudian baca doa masuk masjid. Pastinya udah pada hafal semua ya doa masuk masjid. Coba kita murojaah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, itu doa masuk masjid. Coba diulang. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Nah, ketika masuk masjid baca doa, begitu juga ketika anak-anak keluar masjid. Ada doanya, yaitu Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sekali lagi diulang, anak-anak ikuti. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu akan karuniamu. Nah, itu doanya. Kalau tadi masuk masjid didahulukan kaki kanan, kalau keluar masjid didahulukan kaki kiri. Kemudian adabnya adalah setelah berada di masjid, tunaikanlah sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, jadi ketika masuk, anak-anak jangan duduk terlebih dahulu. Yang harus anak-anak lakukan adalah sholat sunnah tahiyatul masjid yang jumlahnya 2 rakaat. Apa fungsinya? Untuk menghormati masjid. Nah, setelah melakukan sholat tahiyatul masjid, lalu anak-anak duduk dengan tenang sambil memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah. Seperti apa kalimat thayyibah? Ada tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir. Dan juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar atau mohon ampun. Kemudian jangan bersenda gurau. Nah, ini sering sekali ya. Sering sekali terjadi ketika di masjid atau ketika mau sholat berjamaah. Jangan bersenda gurau atau bercanda di dalam masjid. Jadi diusahakan untuk anak-anak semua ketika sudah berada di masjid tidak boleh bercanda atau tidak boleh berisik. Duduk tenang, kemudian membaca istighfar. Kemudian yang terakhir, bagi seorang wanita yang sedang haid atau menstruasi, tidak diperbolehkan berlama-lama di dalam masjid, kecuali sekadar berlalu saja, artinya hanya lewat masjid saja. Nah, itu boleh. Yang tidak dibolehkan adalah berlama-lama di dalam masjid. Itu tadi adalah adab di masjid. Sekarang kita lanjut ke adab Islami ketika membaca Al-Quran. Nah, ini sangat penting ya. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Di dalamnya
ada ajaran suci yang dipedomani oleh seluruh umat Islam. Sehingga kalau membaca Al-Quran kita harus tahu adabnya. Apa saja sih adabnya? Yang pertama, berwudu sebelum membaca Al-Quran. Nah, kalau ada pelajaran tahfiz, anak-anak persiapan sebelum mulai jamnya berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adabnya adalah berpakaian yang bersih, sopan dan menutup aurat. Jangan ketika kalian membaca Al-Quran menggunakan pakaian yang sudah kotor. Kemudian yang ketiga, peganglah Al-Quran dengan rasa hormat. Maksudnya seperti apa? Rasa hormat dikarenakan Al-Quran di dalamnya adalah ayat-ayat Allah. Jadi kita harus memiliki rasa hormat ketika membacanya. Nah, bagaimana cara memegang Al-Quran dengan rasa hormat? Yaitu diletakkan tidak sejajar dengan kaki, karena kaki berada di bawah. Jadi karena kita membacanya, memegangnya dengan rasa hormat, maka letakkanlah Al-Quran berada di atas, ya. Kemudian adab yang keempat, mulailah dengan bacaan ta'awudz, kemudian basmalah, dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Yang kelima, bacalah dengan tartil. Nah, artinya tidak terburu-buru, tetap diperhatikan panjang pendeknya, begitu juga dengan hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya. Yang keenam, ketika membaca diusahakan mengerti maksudnya. Artinya ketika anak-anak membaca atau menghafal diusahakan bisa melihat artinya agar anak-anak lebih paham apa yang anak-anak baca. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, tutuplah Al-Quran. Simpanlah di tempat yang bersih dan lebih tinggi. Jangan anak-anak letakkan Al-Quran berada di kolong meja, ya, yang letaknya di lantai atau tempat yang berdebu, kotor. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus di tempat yang bersih. Itu tadi adalah adab ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya, adab ketika sholat. Nah, ini sangat penting sekali ya. Sholat berarti menjalankan rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan tiang agama. Jadi barang siapa yang menjalankan sholat, maka tegaklah agamanya. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat, maka robohlah agamanya. Nah, karena itu sangat penting ya. Ini ibadah yang amat penting dalam Islam adalah sholat. Ketika perintah ini disampaikan langsung oleh Allah pada saat Nabi dipanggil pada peristiwa Isra Mi'raj. Anak-anak sudah pernah mendengar ya peristiwa Isra Mi'raj. Nah, itu di situ ada perintah tentang sholat. Di dalam sholat terjadinya komunikasi langsung antara seorang hamba ya, kita dengan Sang Khalik, dengan Allah tanpa perantara. Jadi langsung benar-benar khusyuk, harus khusyuk. Apa arti khusyuk? Yaitu sungguh-sungguh. Sholat yang khusyuk akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, sehingga orang yang sholatnya khusyuk akan memperoleh hikmah, yaitu perilaku atau akhlak yang terpuji. Jadi sejak kecil nih, sejak kalian sekarang, sejak dini harus berusaha membangun ibadah sholat yang khusyuk. Jadi tidak hanya asal-asalan sholat, syarat rukunnya harus dipenuhi, terus lakukan sholat dengan penuh keikhlasan. Juga nikmatilah sholat sebagai kesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah. Jadi insya Allah ketika kita sholatnya khusyuk, maka sholat tersebut akan membuahkan hasil, bukan sholat yang sia-sia. Nah, bagaimana sih adabnya? Yang pertama, menyegerakan sholat, artinya tunaikanlah tepat waktu. Jangan suka menunda-nunda atau malas-malasan. Ketika mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, anak-anak langsung wudu dan menyegerakan sholat. Kemudian yang kedua, tunaikan wudu dengan tertib dan sempurna. Ya, jadi ingat bahwa berwudu atau tayamum itu masuk dari rangkaian awal ibadah sholat. Kalau misalnya wudunya tidak betul, tidak benar, maka sholatnya tidak akan sempurna. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pakailah pakaian yang bersih dan suci. Ya, disunahkan juga menggunakan parfum karena kita menghadap Allah, jadi harus dalam keadaan bersih. Kemudian yang keempat, pilihlah tempat yang bersih. Nah, selain dari pakaian yang kita gunakan ketika sholat, juga tempatnya yang bersih, suci, terhindar dari najis. Yang kelima, usahakan selalu sholat berjamaah. Nah, ini penting sekali ya. Anak-anak tahu pahala orang yang sholat sendirian dengan orang yang sholat berjamaah
Itu bedanya kalau misalnya sholat sendiri hanya mendapatkan 1 pahala, tapi kalau sholat berjamaah adalah 27. Ya, jadi pilih mau yang sedikit atau mau yang banyak. Pastinya kita semua selalu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, dalam mencari pahala Allah. Ya, jadi harus diusahakan sholat berjamaah. Yang keenam, luruskan dan bersihkan niat sebelum melakukan takbiratul ihram. Jadi sebelum takbir, anak-anak niat untuk sholat. Kemudian yang ketujuh, bacalah ta'awudz dan basmalah. Yang kedelapan, lakukanlah sholat dengan rasa takut dan penuh harap. Jadi karena kita menghadap Allah, kita harus selalu mengingat ada Allah di hadapan kita. Jadi jangan sholat ya sambil bercanda, senggol-senggolan. Berarti kalau seperti itu anak-anak tidak memiliki rasa takut sama Allah. Yakinilah ketika kita sholat, Allah sedang melihat kita, bagaimana kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah. Nah, yang terakhir adalah adab Islami ketika saum. Ketika kita menjalankan saum Ramadan, berarti kita sedang menjalankan rukun Islam yang ketiga. Menjalankan saum Ramadan itu hukumnya wajib bagi muslim yang telah akil balik. Artinya yang sudah balik berarti hukumnya wajib. Nah, sering kali terjadi banyak di antara kita yang melakukan saum itu hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Tapi di lain itu masih melakukan hal-hal yang dapat merusak pahala saum, misalnya kayak gibah atau marah, berkata kasar, dan yang lain-lainnya yang berbau maksiat. Nah, itu hasil saumnya hanyalah lapar dan haus, pahalanya hilang. Nah, sangat disayangkan kan kalau kita udah nahan puasa dari pagi sampai menjelang maghrib tapi diisi dengan banyak maksiat. Nah, itu nanti pahalanya akan hilang. Oleh karenanya kita harus melakukan saum yang benar. Saum yang benar dapat meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental. Nah, bagaimana adab saum? Yang pertama, sambutlah datangnya bulan Ramadan dengan sukacita, artinya dengan rasa gembira. Ya, kita sambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia dengan sukacita, dengan hati yang senang. Kemudian yang kedua, berniatlah saum. Nah, mulailah niat itu sebelum sahur. Bisa anak-anak mulai berniat semenjak sesudah sholat isya hingga menjelang sahur. Kemudian yang ketiga, akhirkan makan sahurmu. Yang keempat, bersegeralah berbuka jika waktunya telah tiba. Jadi ketika sudah azan, anak-anak segera berbuka. Yang kelima, ketika berbuka, pilihlah makanan yang segar dan juga manis. Jangan makan dan minum terlalu kenyang. Makan dan minum secukupnya saja. Karena nanti kalau misalnya bukanya udah makan banyak, udah kenyang, bisa jadi nanti sholatnya malah ngantuk atau yang lainnya ya. Jadi secukupnya saja. Kemudian yang keenam, pada malam harinya kerjakan sholat tarawih, juga perbanyak tadarus Al-Quran, karena di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan. Kemudian yang terakhir, anak-anak harus menghindari hal-hal yang berbau maksiat yang dapat merusak pahala saum, misalnya marah, berkata kasar, berbohong, atau berantem, berkelahi ya. Juga contohnya gibah. Nah, itu harus anak-anak hindari. Oke, alhamdulillah itu tadi adalah 4 adab yang harus anak-anak ketahui. Semoga mudah dipahami dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk pendalaman materi di kelas 4 cukup sampai di sini. Kita sudah membahas bab 7 dan bab 8. Bab 7 tentang mengenal Al-Quran dan bab 8 adab Islami ketika beribadah. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Bu Isa tutup, kurang lebihnya Bu Isa mohon maaf. Bu Isa tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.